Sejak terbit SK Ketua KPU yang melarang mengakses 16 dokumen akses untuk calon presiden dan wakil presiden, banyak protes di medsos, bahkan ada yang menyebutkan kata-kata nefalkan. Ya, akhirnya tanggal 16 September dicabut SK Ketua KPU. Pertanyaan saya kepada Prof. Juanda, apakah SK Ketua KPU ini cacat hukum dari segi hierarkis peraturan dan juga dari substansi? Pertama saya kira begini ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kelihatannya Ketua KPU dan timnya ini adalah lagi kebingungan. Ya. Tidak tahu atau memang sengaja melanggar aturan dari bentuk dari sebuah peraturan perundangan. Ya. Yang dipahami ya dalam konteks yang benar itu, pertama seharusnya kalau benar tadi mengatakan kalau substansinya sifatnya rakling pengaturan, tentu dalam konteks ini harusnya peraturan dikeluarkan Dan harus ke DPR. tidak juga, tapi harus dikonsultasikan. Iya, dikonsultasikan ke DPR itu maksudnya. Ke DPR supaya dia valid. Ya. Tetapi ini adalah keputusan. Keputusan ini tentu tadi cacat sebenarnya. Ya. Dari segi bentuk ini, maka antara bentuk keputusan dengan materi substansinya tidak pas. Tidak pas. Tidak pas. Ya. Ini cacat dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan saya lihat di sini adalah terlihat benar bahwa KPU ini tentu tidak teliti, tidak cermat, ya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan hukum yang melanggar aturan. Ya. Kalau ditanya dari segi hierarki peraturan perundangan, jelas adalah yang kita tahu Undang-Undang Dasar dan sampai kepada peraturan yang terbawah itu kan. Termasuk sebenarnya peraturan KPU itu harusnya di situ letaknya kalau dia mau benar. Ya. Yang kedua adalah persoalan dia kenapa tidak cermat. Ketika dia itu mungkin lagi bingung, sadar, baru dia cabut lagi. Ya. Ini kan tidak pas dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya. Nah inilah saya kira ini perlu kita dorong mungkin dari DPR untuk memanggil dan saya kira rekomendasi untuk pemecatan. Ya. Pemberhentian. Rekomendasi untuk pemecatan Ketua KPU. Harus melalui ini, pemecatan itu harus melalui DKPP. Bukan, artinya ini kan DPR ini sebagai pengawas. Setuju. Itu yang penting. Saya mengusulkan bukan itu, Prof. Nah. Saya lebih mengusulkan agar ada evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu ini. Baik KPU, Tapi kan satu-satu dulu. Bawaslu. Satu-satu dulu. Karena menurut saya kedua-duanya nggak terlalu cakap dalam konteks mengawal Pilpres dan Pilkada 2004 yang lalu. Ya. Jadi bukan hanya KPU, tapi juga soal Bawaslu. Oke, tapi kita fokus dulu ke sini. Ya. Fokus dulu ke sini. Jadi menurut Bapak, rekomendasi yang tepat adalah SK KPU ini cacat. Catat. Dan berarti ketuanya tidak layak. Dan harus Bapak rekomendasi agar Saya kira diturunkan, begini, gitu. kita harus objektif melihat dari sisi yang komprehensif. Sebenarnya bukan hanya ketuanya yang perlu dievaluasi, Ya. tapi seluruh anggota ini bertanggung jawab. Dia kan kolektif kolegial nih. dan ditandatangan bersama nih saya lihat. Ya, Ya. makanya kolegial. itu yang saya katakan tidak hanya fokus pada ketuanya saja. Ya. Nah sehingga ini mungkin momen evaluasi yang sangat menyeluruh. Tapi saya setuju bukan semuanya dalam konteks sekarang ini ya. Ya. Nah oleh karena itu mungkin yang perlu itu adalah pertama memang DPR memanggil. Tapi sebagai profesor bidang hukum, Bapak melihat ini benar-benar kalau istilah bulenya irresponsible, tidak bertanggung jawab, membuat peraturan Nah, iyalah. Ya, seperti ini. jadi akumulasi tidak bertanggung jawab, tidak teliti, ya kan, tidak cermat, menyalahi bentuk dari sebuah produk hukum. Ya. Kemudian kelihatan kebingungan, kemudian ada hal yang dibungkus untuk melindungi sesuatu. Dan ingat, di dalam 16 item itu sebenarnya menurut saya tidak semuanya harus dirahasiakan. Masa nomor KTP pun harus dirahasiakan? Makanya, jadi ini kan secara rasional logika hukum dan logika hak asasi manusia, ini kan menyangkut itu juga saya kira. Jadi menurut Bapak ini kalau nggak viral akan lanjut terus ya? Nah Lanjut. itu pasti. Sebab ini bukan kali pertama KPU membuat aturan yang
katakanlah misalnya respon negatif banyak publik. Ya. Pertama dulu soal ketentuan 30% perempuan. Ya. Yang pecahan desimalnya dibulatkan kalau 5 ke bawah 0, 5 ke atas jadi 1% kan. Nah mereka buat ketentuan itu. Padahal putusan MA mengatakan berapapun desimal pecahannya itu harus dibulatkan jadi 1. Nggak mereka laksanakan sampai sekarang tuh. Oke. Lalu soal Ya. penetapan persyaratan calon presiden, calon wakil presiden. Ya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, di mana PKPU-nya mereka tidak ubah, tapi proses pencalonannya sudah mereka laksanakan. Bisa Pertanyaannya saya gini Pak Prof. Ya. Kalau orang sudah benar-benar bertindak di luar nalar, pasti sudah ada motivasi dong. Ya. Ya, logikanya begitu. Ya. Kita ini sebagai ahli hukum, kalau orang normal aja nggak melihat ada logikanya seorang calon presiden nomor kopi KTP-nya pun nggak bisa dilihat. Makanya saya tanya kepada Prof nih, kalau orang sudah mengeluarkan produk di luar nalar hukum, di luar rasio, berarti ada mau melindungi seseorang? Coba Anda di situ. Jadi begini ya, ini kelihatannya memang kadang-kadang sebuah peraturan atau materi hukum, produk hukum itu pasti ada yang perlu dilindungi. Oke. Pasti. Tapi dalam persoalan ini memang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Kenapa ini tadi SK ini muncul dalam konteks yang momen tidak pas, ya? Artinya secara Tidak pas bagi UT, pas bagi seseorang mungkin. Iya, tentu. Makanya ini sebenarnya secara tidak menjadi rahasia lagi ini. Pertanyaan Bang Hotman tadi itu bisa dijawab oleh siapapun. Mungkin Kemana perlu arahnya? kita tanya dulu, Ya. Bung Rifki. Nah, itu ijazah siapa yang dimintai saya kira oleh sebelum mereka? itu saya ingin sampaikan, nanti saya lupa. Ini juga menyalahi azas-azas penyelenggaraan negara yang baik. Yaitu? Salah satu keterbukaan, cermat, ya, transparansi. Ini partisipasi, kepastian hukum. Ini kan menyalahi ini dengan tindakan dari KPU ini. Oleh karena itu, itulah argumentasi saya mengatakan tadi itu dievaluasi ini secara keseluruhan. Anggota KPU plus ketuanya. Pertanyaannya, beranikah DPR? Kalau evaluasi, kami selalu melakukan evaluasi. Ya, dan khusus untuk dengan ini. adanya dugaan pelanggaran berat ini, kita anggap ini pelanggaran ya. Apakah berani DPR merekomendasikan menjatuhkan sanksi? Ya sebagai ketua merekomendasikan atau minimum kasih masukan. Ini saya jawab apa enggak nih? Ya, silakan. Sebagai ketua Komisi 2 DPR RI, di tempat saya kan ada 8 fraksi, Bang Hotman. Tentu kami nanti akan mengagendakan memanggil mereka, itu pasti. Yang kedua, secara politik tentu akan ada komunikasi kan di antara fraksi-fraksi. Saya bukan kepala lembaga negara yang kemudian bisa memutuskan sendiri. Tetapi bahwa ada kesepahaman Komisi 2 itu sangat concern terhadap urusan yang seperti ini, itu iya. Dan karena itu kami nanti akan memanggil KPU kendati sudah dibatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kita ingin mendengar kronologisnya. Karena bagi kami begini, pengaturannya itu emang harus dilakukan. Tapi bentuknya mungkin bukan keputusan. Kalau memang saat ini mendesak untuk dilakukan revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan hal yang diatur seperti ini, ya Komisi 2 DPR RI membuka diri. Tetapi dari 16 item itu paling tidak terbagi 2. Ada yang memang bisa dipublish, ada yang tidak bisa dipublish. Tadi kita sepakat yang tidak bisa dipublish misalnya riwayat kesehatan. Kalau ijazah? Ijazah menurut saya oke, nggak ada masalah. Orang kita mau daftar lamaran kerja aja CV dilampirkan ijazah. Itu rakyat loh. Itulah pertanyaannya. Terus apa latar belakangnya? Kenapa ijazah aja yang sudah diterima oleh publik sebagai terbuka, kenapa harus tidak boleh diakses? Itu pertanyaannya. Ada PKPU nomor 19 tahun 2022 yang mengkategorikan memang seluruhnya itu termasuk informasi yang dikecualikan, kecuali ini kecuali saya baca, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Jadi sebetulnya problemnya emang sudah lama ada masalah ini sejak tahun 2022. Tetapi kita menjadi aware ketika keputusan ini keluar di tengah misalnya memang ada kontroversi terhadap dokumen capres atau cawapres yang sekarang sedang mengemuka di luar urusan KPU. Nah itu dia. Ya kan?
Nah, saya Siapa jujur itu? sebentar Bung Rai. Saya jujur, saya tidak ingin mendalami case by case. Ya. Jujur saya tidak ingin mendalami case by case. Karena posisi saya adalah ingin memastikan bahwa mitra kerja saya bernama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu bekerja on the track sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu ketika mereka memberi penjelasan kepada saya terkait dengan kenapa keputusan KPU nomor 731 ini hadir seperti yang saya katakan tadi, saya hanya menyayangkan satu hal. Yaitu Kenapa uji konsekuensi itu tidak melibatkan multi stakeholders yang terbuka? Satu. Ya. Yang kedua, kenapa kok Anda tidak bawa saja ke Komisi 2 agar kemudian ini menjadi diskursus yang relatif terbuka dan diskursus dan publik? itu belum terjawab. Dan itu belum terjawab tetapi kemudian dibatalkan. Oke.